Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Khair Ummah dengan NIM 25410700772 yang akan menjelaskan tentang metodologi tafsir tarbawi, yaitu pengertian tafsir tarbawi, dengan dosen pengampu Ibu Dr. Radiatul Hasnah MAG. Kita akan masuk kepada pengertian tafsir tarbawi itu sendiri. Kata tafsir tarbawi yaitu ada dua kata, yaitu tafsir dan tarbawi. Nah, kita bahas pada tafsirnya dulu. Secara bahasa, tafsir berasal dari kata al-fasar yang berarti menjelaskan, menyingkap atau menerangkan atau mengungkap sesuatu yang masih belum jelas atau yang tidak pasti. Nah, secara istilah, tafsir adalah ilmu yang mempelajari cara memahami ayat-ayat Al-Quran, menjelaskan maknanya, serta menggali hukum dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Nah, pada surah An-Nahl ayat 44, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Nah, artinya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, agar mereka berpikir. Nah, menurut Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, ayat ini menjelaskan bahwa Allah itu menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW agar beliau itu menerangkan isi, hukum, dan maknanya yang terkandung dalam Al-Quran kepada manusia. Nah, penjelasan Rasulullah ini meliputi perkataan, perbuatan, dan sunnah beliau itu sebagai penjelas ayat-ayat Al-Quran yang masih membutuhkan rincian, dan ayat ini juga mengajarkan manusia untuk berpikir dan memahami hikmah dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita akan masuk pada pengertian tarbawi itu sendiri. Nah, kata tarbawi itu berasal dari bahasa Arab berkaitan dengan kata tarbiyah, bisa menjadi tarbiyatun. Nah, berarti itu pendidikan, pembinaan, pengasuhan, dan pemeliharaan. Nah, dalam Al-Quran itu istilah tarbiyah tidak disebutkan secara langsung, tetapi terdapat kata-kata yang memiliki akar yang sama, seperti Rob, Robbani, Robbayani. Nah, kata-kata tersebut menunjukkan makna membimbing, mendidik, dan membentuk manusia itu agar berkembang menjadi lebih baik. Nah, kita simpulkan bahwa tafsir tarbawi itu adalah penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan nilai-nilai pendidikan, dan tafsir ini itu bertujuan untuk menggali konsep, tujuan, metode, dan prinsip pendidikan dalam Islam agar dapat membentuk manusia itu berakhlak karimah dan insan yang kamil. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tafsir maudu'i. Karena tafsir sudah dibahas sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang maudu'inya. Kata maudu'i berasal dari kata wado'a, yaitu meletakkan. Sedangkan secara istilah, maudu'i berarti tematik, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan tema, topik, atau pokok pembahasan tertentu. Secara terminologi, tafsir maudu'i adalah metode menafsirkan Al-Quran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki tema atau pembahasan yang sama dan mendapatkan pemahaman yang utuh dan menyeluruh. Nah, karena kita membahas tentang tafsir tarbawi dan juga tafsir maudu'i, bagaimana langkah-langkah tafsir maudu'i dalam mengkaji isu pendidikan Islam. Yang pertama, menentukan tema pendidikan. Yang langkah pertama, menentukan topik tentang pendidikan, contohnya pendidikan akhlak, metode mengajar dalam Islam, pendidikan karakter, dan juga pendidikan tauhid. Yang kedua, menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan pendidikan, itu mengumpulkan semua ayat Al-Quran yang berhubungan dengan tema tersebut. Misalnya pada surah Luqman ayat 13, yaitu menjelaskan tentang pendidikan melalui nasihat
penuh kasih sayang, terutama pada pendidikan tauhid keluarga. Yang tiga, menyusun ayat berkaitan dengan berdasarkan konteks. Nah, tujuan ini ayat ini telah dikumpulkan, dikaji berdasarkan urutan-urutan ayatnya. Yang keempat, menarik kesimpulan kependidikan. Nah, tahap terakhir ini adalah mengambil nilai-nilai pendidikan dari ayat yang telah dikaji. Baiklah, kita masuk kepada penerapan tafsir Maudhu'i pada ayat pendidikan. Terdapat pada surah Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya, artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, kita analisis tabawikan. Yang pertama, pentingnya ilmu pengetahuan. Pada ayat pertama merintahkan iqra, yaitu bacalah, menunjukkan bahwa pendidikan itu Islam dimulai dari kegiatan membaca, belajar, dan mencari ilmu. Yang kedua, pendidikan itu harus berlandaskan nilai ketuhanan. Perintah membaca disertai dengan bismi rabbik, dengan nama Tuhanmu, yang mengajarkan bahwa ilmu itu harus digunakan dengan kesadaran kepada Allah, bukan hanya untuk kepentingan duniawi. Yang ketiga, manusia itu sebagai makhluk yang harus dididik dan dikembangkan. Yang keempat, Allah sebagai sumber ilmu. Pada ayat 4 dan 5 menjelaskan bahwa Allah itu mengajarkan manusia melalui pena dan mengajarkan sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang harus dipelajari dan diamalkan. Nah, metode ini yaitu dengan membaca dan menulis, dan kata kalam yaitu pena menunjukkan pentingnya literasi dan ilmu dalam proses belajar. Sekian materi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.